di Jakarta, kemudian pekan depan saya ada akses akreditasi seminggu di Padang gitu. Baik, hari ini kita masuk chapter 5. Chapter 5 itu adalah theoretical framework dan hypothesis development. Nah, untuk hypothesis development-nya ini sebetulnya lebih tepat untuk yang melakukan penelitian kuantitatif dengan uji hipotesis. Namun karena mata kuliah ini adalah mata kuliah metodologi, maka yang namanya metodologi, maka kamu diajarkan semua metode penelitian, mau kuantitatif, mau kualitatif, mau uji hipotesis, apapun bentuknya. Sehingga bab ini harus pula diajarkan begitu, ya. Tapi bab ini nanti saya sarankan untuk tidak digunakan untuk penelitian kamu karena tidak menggunakan uji hipotesis. Tapi kalau kerangka teorinya itu dipakai, ya. Oke, jadi kalau dilihat di dalam langkah atau proses penelitian, maka penelitian kita ini ada sudah di tahap 4 dan 5. Ya, dari 11 langkah ada di tahap 4 dan 5. Yaitu setelah kita ada problem definition, kemudian melakukan critical literature review. Critical literature review itu dari mulai langkah 1 sampai langkah 11 sebetulnya menggunakan critical literature review, ya. Nah, kemudian salah satunya adalah mengembangkan langkah keempat ini yaitu theoretical framework, kerangka teori, ya. Kalau critical literature review itu melakukan literatur review, kajian literatur, itu dilakukan sepanjang proses penelitian. Kalau theoretical framework, kerangka teori, itu merupakan bagian dari penelitian itu untuk mengembangkan teori yang akan dipakai untuk menganalisis nantinya data. Begitu. Ya. Nah, di bagian pengembangan kerangka teori ini nanti kalau ujinya itu adalah menguji hipotesis, maka perlu ada membangun hipotesisnya. Nah, jadi kita ada di langkah 4 dan 5 ini. Nah, kenapa sih perlu ada kerangka teori? Ya, karena kerangka teori itu dia menggambarkan bagaimana sih keyakinan dari peneliti atas satu fenomena. Ya, fenomena tadi bisa bentuknya variabel atau konsep, di mana kita nanti akan memperlihatkan bagaimana keyakinan kita akan kaitan dari beberapa variabel atau konsep, ya. Dan kenapa juga di sana menjelaskan kenapa kita yakin bahwa si variabel-variabel ini ada hubungannya. Nah, proses membuat kerangka teori ini, ya, itu ada 3 langkah. Yang pertama tentunya kita harus jelaskan definisi dari konsep atau variabel yang kita gunakan, ya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah membuat model hubungan antar variabelnya. Lalu yang ketiga bagaimana penjelasan hubungan antar variabel ini. Oke, kita masuk dulu ke yang namanya apa sih variabel, ya. Variabel itu adalah sesuatu yang punya nilai yang berbeda-beda, di mana nilainya itu tergantung dari bagaimana saatnya, waktunya, atau dari sisi apa melihatnya, ya. Misalkan gini, sama-sama ngomong tentang standar, ya, tapi standar itu akan berbeda kalau kita lagi ngomong konteks standar akuntansi. Standar akuntansi ya kita tahunya kalau ngomong misalkan sama katakannya standar, tapi standarnya ini adalah misalkan tentang di manajemen keuangan misalkan, ya, standar untuk menentukan besarnya investasi misalkan kayak gitu. Sama-sama standar, tapi ketika konteksnya lagi ngomong di akuntansi, ya, di akuntansi keuangan khususnya akan berbeda dengan kalau ngomong standar di manajemen keuangan.
Ya, jadi waktunya beda. Variabel ini meskipun hal yang sama, tapi dia tadi itu berbeda, bisa jadi beda. Nah, secara umum variabel ini dibagi menjadi 4 macam. Ada yang dikatakan dia variabel dependent, depend, tergantung. Ya. Berarti dia variabel yang misalnya tergantung dari variabel lain yang diukur. Berarti ya, disebut juga variabel kriteria atau variabel Y. Ada lagi variabel namanya variabel independent. Independent berarti dia bisa berdiri sendiri, tidak tergantung. Berarti dia yang memprediksi justru, makanya prediktor. Lalu ada lagi yang namanya variabel moderating, yang memoderasi, memperkuat. Lalu ada variabel mediating, mediasi antara. Ya. Nah, satu hal bisa jadi, sesuatu itu bisa jadi dia posisinya sebagai dependent, bisa jadi sebagai independent, sebagai moderating atau mediating, tergantung konteksnya dan waktunya. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan variabel dependent? Dependent tadi yang tergantung, maka dia yang akan menjadi fokus ketertarikan peneliti. Yang kita mau uji. Ya. Kita ingin tahu gimana sih gambaran tentang variabel ini. Variabel ini itu bisa ada karena dipengaruhi apa aja misalkan. Ya. Nah, dalam satu penelitian bisa jadi kita punya variabel dependentnya lebih dari satu. Ya, misalkan kita mau lihat apakah kalau ada aturan pembelajaran baru, ya, apakah aturan pembelajaran baru akan mempengaruhi satu IP mahasiswa, dua misalkan lama studi, tiga misalkan kemudahan mencari kerja misalkan. Ya, aturan pembelajaran yang baru akan mempengaruhi 3 hal. Berarti ini si dependennya ini ada Y1, Y2, Y3. Nah, kita menentukan dia sebagai dependent bisa jadi di penelitian lain, konteks yang lain sama-sama tentang IP, tapi dia bukan sebagai dependent, bisa jadi dia sebagai independent, tergantung konteksnya, gitu ya. Nah, sebagai gambarannya itu berarti kita harus tahu seperti apa sih modelnya, maka kita harus tahu ada variabel independent. Kalau variabel independent itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependent. Mempengaruhinya bisa secara positif atau negatif. Artinya apa? Kalau secara positif artinya kalau si variabel independent ini nilainya berubah, ya misalnya makin tinggi, maka variabel dependentnya juga makin tinggi. Jadi positif, searah. Atau mempengaruhinya negatif. Artinya misalkan kalau makin tua umur seseorang, maka misalnya makin kurus berat badannya. Berarti ini negatif pengaruhnya. Yang satu naik, yang satu makin turun. Negatif. Gitu. Ya. Nah, tadi variabel dependent dan independent kalau digambarkan dalam satu model, maka bisa kelihatan gambarnya seperti ini. Di sini X, di sini Y. Ada misalkan contohnya X-nya new product success, kemudian dependent-nya market price. Ya, artinya apa? Kalau makin banyak produk yang baru yang dikeluarkan perusahaan kemudian dia sukses, maka harga pasar sahamnya makin naik. Jadi ini hubungannya positif, ya arahnya positif antara X sama Y-nya. Nah, ini secara umum paling simpel itu hubungan antar dua variabel ya kayak gini. X sama Y. Lurus. Ya. Nah, ada lagi bentuk hubungan antar variabel. Ada variabel namanya variabel moderating, moderasi yang memperkuat. Ya. Nah, apa sih variabel moderasi? Itu variabel yang punya efek kontingensi terhadap hubungan antara dependent dengan independent. Artinya, dengan adanya variabel itu, maka akan hubungan antara independen dengan dependennya jadi berubah. Ya. Contohnya, misalkan pakai contoh ini, misalkan independennya adalah
keberadaan manual. Manual tuh buku panduan, ya. Kemudian dependennya adalah jumlah produk cacat. Misalkan keberadaan manual penggunaan mesin fotokopi, ya. Perusahaan buat mesin fotokopi baru, kemudian dia buat panduannya, ya. Dia dengan harapan apa? Dengan harapan kalau dengan dikasih manualnya, maka orangnya jadi paham. Kalau paham, dia bisa menjalankan mesin fotokopinya, sehingga nanti jumlah kertas yang difotokopinya yang cacat itu sedikit. Hasil fotokopinya jadi bagus. Gitu. Ya. Nah, harapannya gitu. Ternyata kenyataannya enggak. Ternyata sudah dibuatkan mesin fotokopi baru dan ada dikasih manualnya, kok ternyata itu banyak kertas hasil fotokopinya kok masih jelek gitu. Nah, maka orang berpikir kira-kira nih sebetulnya harusnya ada apa lagi nih? Oh, ternyata harus mungkin coba sekarang kita lihat kalau harus ada ternyata keinginan dan ketertarikan dari si pengguna mesin fotokopi itu untuk melihat ke panduan, untuk baca panduannya, mengacu ke panduannya. Harus ada keinginan dan ketertarikan. Ya, maka dia bikin, ya, dia pengen uji, benar nggak kalau ada buku panduan, manualnya, kemudian ada ketertarikan dan keinginan untuk mengacu ke buku panduan itu, benar nggak nanti jumlah produk cacatnya jadi turun. Kita uji. Nah, si variabel keinginan dan ketertarikan untuk mengacu ke buku panduan ini, bentuk hubungannya adalah moderasi. Kamu lihat tanda panahnya di gambar modelnya, itu tanda panahnya nggak langsung ke kotak, tapi tanda panahnya itu adalah ke garis. Ini mengartikan bahwa variabel interest and inclination ini adalah moderating variable. Kalau orang yang tahu metodologi, saya cuma dikasih gambar ini aja, saya bisa tahu, oh orang itu lagi menguji variabel moderasi. Kenapa? Gambarnya gitu. Hanya gambarnya nggak boleh salah. Ya. Kenapa saya tahu moderasi? Karena gambar tanda panahnya itu nyambungnya ke tanda panah yang lain. Bukan ke kotak atau buletan. Kalau ke kotaknya langsung, itu berarti variabelnya mempengaruhinya dia bukan moderating, tapi bisa mediating atau dia langsung. Ya, kalau ini dia moderating. Artinya, kalau gitu di mana Bu kontingensinya? Dia akan menguji benar nggak kalau ternyata orang itu ada ketertarikan atau mengacu ke buku panduan akan jadi lebih baik. Ternyata benar Bu, udah dikasih panduan, terusnya dia ada ketertarikan untuk baca, benar Bu hasilnya ternyata. Dia jadinya jumlah produk cacatnya sedikit. Berarti si variabel ketertarikan ini adalah dia merupakan variabel moderasi, memperkuat kontingensi. Gitu. Ya. Nah, satu lagi bentuk variabel itu adalah namanya mediasi. Mediasi itu antara, variabel antara atau intervensi. Artinya adalah variabel yang harus muncul antara independen dan dependent variabel. Jadi si hubungan antara dependent dan independennya tuh nggak langsung, nggak kayak gini tadi. Ini langsung, tapi dia ada variabel antara dulu, yang tengah-tengah. Nah, untuk menggambarkan mediasi beda dengan moderating tadi. Kalau moderating tanda panahnya itu nyambungnya ke tanda panah yang lain. Tapi kalau mediasi itu tanda panahnya nyantel ke gambar nama variabelnya, kotak atau buletan, ya. Tapi dia ada di antara dua variabel yang lain. Ini independen, ini dependent, yang tengah itu mediasi. Ya. Kalau kayak gini Bu, maksudnya gimana? Kok di sini ada T1, T2, T3? Ya, kalau mediasi itu dia menggambarkan terjadinya itu nggak langsung antara dependen dengan independen, tidak dalam waktu yang sama, tapi dia ada jedanya dulu. Dia akan mempengaruhi variabel mediasinya dulu. Kalau contoh di sini gimana? Misalkan di sini keberagaman di tempat kerja dengan sinergi kreatif dan
efektivitas organisasi. Artinya tenaga kerja yang beragam, ya bisa beragam pendidikannya, beragam budayanya, latar belakangnya. Mereka itu kalau keberagaman di tempat kerja, jika dia akan mempengaruhi efektivitas organisasi, jika sebelumnya dia akan membuat organisasinya itu bisa lebih ada sinergi yang kreatif. Ya, dengan adanya keberagaman, dia akan mempengaruhi sinergi yang kreatif, kemudian sinergi yang kreatif tadi baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Maka dibilang ada waktunya ini T1 ke T2 dulu, baru ke T3. Gitu. Ya. Sampai sini bisa dipahami penjelasan saya? Oke. Bisa, Bu. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian sekarang tentang theoretical framework. Bagaimana sih teori itu dibangun? Nah, ini sebetulnya theoretical framework ini bab 5 ini kita ngomong di dalam proposal atau di dalam skripsi itu udah bab 2. Ya, bikin bab 2-nya gimana? Bab 2 itu kan landasan teori. Ya. Nah, landasan teori itu kita ngomongnya adalah tadi penelitian kita itu mau ngomong tentang variabel apa. Ya, atau tentang hal apa. Maka hal itu harus dijelaskan dengan landasan teorinya. Nah, dia menggambarkan cerita tentang variabelnya, mulai dari definisinya, cara ngukurnya, ya, kemudian segala hal pokoknya yang terkait dengan variabel itu, dengan hal yang kita mau bahas. Ya, berarti di situ menggambarkan hubungan antara literatur review dan kerangka teorinya terkait variabel yang kita ingin teliti. Ya. Nah, di sini kita harus menjelaskan, ya, di situ komponennya ada 3. Yang pertama adalah si variabelnya tadi adalah yang pertama definisinya. Nah, kemarin saya sudah singgung, waktu menuliskan definisi itu hati-hati harus gunakan definisi yang memang akan dipakai di penelitian kita. Mau penelitian apapun. Ya, kamu misalkan tadi penelitiannya Bu, saya adalah tentang implementasi PSAK 74 misalkan. Itu kan tentang asuransi, standar asuransi. Maka kamu ngomong di situ apa sih yang disebut dengan asuransi? Harus tahu definisinya. Apa sih yang dimaksud dengan standar akuntansi asuransi? Harus tahu definisinya. Nah, waktu menuliskannya itu memang definisi yang dipakai dalam penelitianmu. Karena nanti kamu harus jelaskan asuransi apa. Ya, kemarin saya sarankan jangan pakai asuransinya menurut A, menurut B, menurut C, lalu simpulkan. Kenapa? Karena itu riskan. Kamu kalau nggak benar menyimpulkannya, dan hasil kesimpulannya tadi nggak digunakan di dalam penelitian kamu, kamu malah terjebak sendiri. Jadi lebih aman, gunakan definisi yang memang kamu pakai. Ambil definisinya asuransi apa? Menurut siapa? Memang kamu pakai definisi itu. Ya. Asuransi adalah bla 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 bla. Kemudian asuransi dibagi berapa macam? Ya. Misalkan karena kan kamu nanti mau fokusnya asuransi apa? Saya asuransi kesehatan, Bu. Definisikan dulu asuransi apa. Kemudian asuransi dibagi menjadi apa aja? Salah satunya asuransi kesehatan. Definisi asuransi kesehatan apa? Cara ngukurnya gimana? Ya kan? Kemudian kaitkan dengan kamu ini kan bahas standar akuntansi kesehatan. Apa itu standar akuntansi? Ya. Standar akuntansi asuransi apa? Bunyinya dia ngapain tuh? Ya, menjelaskan apa aja. Gimana cara ngukur besarnya asuransi kesehatan? Kapan diakui asuransi kesehatan? Apakah dia diakui sebagai hutangkah atau piutangkah atau gimana? Caranya ngakuinnya gimana? Siapa yang nyatet? Ya, bagi sisi perusahaan yang mengikuti asuransi gimana? Bagi sisi perusahaan asuransinya gimana? Tulis semuanya secara lengkap. Bu, sejelas apa, Bu? Nuliskan si landasan teori ini. Sejelas kamu kebutuhan kamu untuk nanti dipakai di bab 4-nya. Bab 4 apa?
pembahasan. Jadi, kalau kamu nanti misalkan mau bahasnya cuma sampai misalkan pencatatan asuransi kesehatannya, maka nanti di bagian landasan teorinya ya sampai situ. Tapi kalau kamu menjelaskannya sampai nanti di bab 4-nya itu nanti mau ngitung sampai misalkan ada pencatatan setelah pengakuan misalkan, maka ya harus ada teorinya sampai situ. Kenapa? Bagaimana kamu mau melakukan si pencatatan setelah pengakuan ini? Gimana caranya kalau kamu nggak tahu teorinya? Ya, jadi banyak sedikitnya tergantung dari kebutuhan di bab 4-nya. Gitu, ya. Nah, kemudian yang perlu diingat juga, jangan gunakan definisi dari kamus. Maksudnya kamus umum, kamus bahasa Indonesia. Kenapa? Karena terlalu umum dia. Langsung, kamu mau pakai apa? Asuransi kesehatan menurut siapa? Langsung aja ambil, bukan dari kamus umum bahasa Indonesia, tapi ambil dari definisi asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi. Apa itu? Ya, ada misalkan tuh harusnya ada di standar akuntansi tuh harusnya juga ada karena meliputi itu. Gitu. Langsung pakai dari sana, ya. Kemudian juga kamu harus bisa menjelaskan di situ kenapa sih kamu pakainya definisi itu. Kenapa kamu pakainya definisi asuransi kesehatan menurut Departemen Kesehatan misalkan? Kenapa nggak pakai definisi asuransi kesehatan menurut misalkan penulis buku ABC? Itu harus ada penjelasannya. Kenapanya? Ingat, jangan sampai ada orang yang bertanya, kenapa ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kalau masih ada pertanyaan itu berarti tulisan kamu belum jelas. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya, setelah definisi tadi variabelnya, kemudian yang kedua adalah bagaimana modelnya. Kira-kira tadi jika digambarkan, kamu punya beberapa variabel, kalau digambarkan hubungannya gimana? Apakah hubungannya bentuknya langsung, ataukah dia moderasi, ataukah mediasi? Ya, yang nomor 2 ini, gambar model ini hanya ada kalau kamu penelitiannya pakai uji hipotesis. Kalau enggak ada yang nomor 2 ini. Oke? Ya, enggak perlu ada model. Ya, karena kamu bukan mau menguji variabelnya, hubungan antar variabelnya. Oke? Kemudian yang nomor 3 di landasan teori itu adalah penjelasan logis kenapa sih kamu punya prediksi ada hubungan antara masing-masing variabel tadi dari gambar modelnya. Kalau gambar model tuh ini contohnya, ini adalah gambar model. Ini kemudian atau yang ini atau yang cuma begini, ini gambar modelnya. Ya, sudah ada definisinya dan seterusnya digambarkan hubungannya gimana. Gitu. Nah, kalau jadi orang nanti bisa menilai, benar nggak nih apa yang kamu ceritakan secara narasi dengan gambar modelnya itu nyambung nggak? Ya, kalau yang nyambung, orang itu karena kalau misalnya baca artikel, bisa jadi dia langsung aja kalau saya cari artikel yang kuantitatif, saya nggak lihat gambar modelnya. Dari situ saya udah bisa tahu isinya. Oh, dia menguji ini. Ya, oke. Nanti harusnya itu sama tuh, yang gambar modelnya dengan isi ceritanya itu harusnya sama. Saya kalau baca jurnal kuantitatif, gambar modelnya kemudian gambar model setelah analisis. Saya lihat, karena di gambar model setelah analisis itu ada hasil angka-angkanya, statistiknya. Saya bisa lihat, oke, ini hubungannya hasilnya begini. Sama saya baca tuh di bagian pembahasan sama kesimpulan, saya baca di situ. Dia akan ceritakan kenapa hubungannya seperti ini. Ya, alasannya apa? Ada di situ semua, gitu. Oke. Nah, penjelasan logisnya ya setelah gambar model, maka yang ketiga penjelasan model penjelasan logis kenapa sih kamu memperkirakan ada hubungan antara si variabel A sama B tadi. Hubungannya kok kenapa begini? Nah, penjelasan logis itu yang namanya logis itu rasional. Makanya dibilang the rationale gitu ya. Itu harus ada ilmiah. Kalau ada ilmiah berarti objektif. Kalau objektif harus ada sumber buktinya. Maka setiap pernyataan di alasan rasional ini harus didukung dengan
sumber referensi yang menyatakan itu. Ya. Misalkan kamu mau bilang ada hubungan antara tingkat layanan kepada pelanggan dengan kepuasan pelanggan. Maka harus kamu bilang misalkan tingkat layanan kepada pelanggan yang baik akan menyebabkan tingginya kepuasan pelanggan. Terus saya tanya, logikanya gimana? Nah, itulah yang harus dijelaskan di sini di nomor 3 ini. Ya Bu, logikanya adalah kalau perusahaan bisa memberikan layanan yang baik, maka akhirnya pelanggannya senang. Kalau pelanggannya senang, dia maka akan kemudian melakukan mengulang untuk minta pelayanan yang sama dari perusahaan. Misalkan perusahaannya memberikan jasa, misalkan bank ya. Kalau kamu pergi ke bank A itu nggak perlu buka pintu Bu, padahal pintunya manual. Tapi begitu ngelihat ada orang masuk, pelanggan mau masuk, itu langsung dibukain. Kemudian langsung bilang, selamat pagi, Ibu kebutuhannya apa? Ya, atau dia begitu datang, ya, itu langsung tahu namanya, langsung disapa, bukan cuma selamat pagi doang. Selamat pagi, Amani, gitu. Loh, kok dia tahu ya nama saya? Atau kalau ini kamu misalnya ulang tahun, itu di WA sama perusahaannya, selamat ulang tahun. Ini kami kasih offer ini itu bentuk dari layanan pelanggan, ya. Sehingga kalau dengan pelayanan pelanggannya yang baik, akhirnya orangnya senang, akhirnya ingat. Akhirnya karena ingat, dia selalu memakai jasa dari perusahaan itu. Kan? Dia puas. Dia efeknya apa? Jika dia puas, senang, dia melakukan repeat servisnya, ya, repeat ordernya, kemudian juga dia cerita ke orang lain. Sehingga akhirnya nanti si penjualannya perusahaan naik. Gitu. Ya, jadi ada hubungan antara kepuasan antara layanan yang baik dengan misalkan laba perusahaan. Gitu ya, logikanya seperti itu. Itu harus diceritakan dan runtutannya harus logis dan ada sumbernya. Siapa yang bilang kalau dengan adanya layanan yang baik maka pelanggannya senang? Kamu cari sumbernya. Ya, peneliti sebelumnya yang ngomong hal itu. Oke, katanya si X tahun 2021 ngomong kayak gitu. Kemudian siapa yang ngomong kalau orangnya kemudian senang, akhirnya dia akan menceritakan kepada orang lain. Kata siapa? Sumbernya Y. Siapa yang bilang kalau orangnya senang, dia akan melakukan repeat order? Kata siapa? Kata A. Dan seterusnya sampai logis. Akhirnya setelah itu buat pernyataan hipotesisnya. Sehingga saya bisa indikan hipotesisnya dengan adanya layanan yang baik, maka misalkan nilai penjualan perusahaan naik, misalkan. Ada logikanya, ada pernyataan hipotesisnya. Oke, hipotesis apa sih hipotesis? Hipotesis itu adalah pernyataan tentatif. Ya, pernyataan tentatif itu sementara, dugaan. Nah, di mana dugaan ini harus bisa diuji, ya, nantinya dengan uji hipotesis. Ya, hipotesis itu didefinisikan hubungan logis antar dua atau lebih variabel yang bisa diuji. Nah, si hipotesis ini tadi bentuknya harus dalam pernyataan. Nah, gimana cara membuat pernyataannya? Membuat pernyataannya itu bentuknya ada formatnya. Formatnya bisa macam-macam, boleh dipakai apa aja. Makanya kalau orang yang tahu tentang uji hipotesis, ya uji kuantitatif, dia harus bisa membuat satu pernyataan. Dia harus tahu artinya, oh dia dipakainya formatnya what if statement. Oh dia pakainya positive statement. Oh dia pakainya directional statement dan seterusnya. Ya, oke kita masuk ke yang pertama. Bentuk format yang what if statement, jika maka. Ya,
misalkan begini, kalau ada pernyataan di sini contohnya, if employees are more healthy, then they will take sick leaves less frequently. Ini dia berarti buat hipotesis bentuknya what if statement. Bisa juga dia buatnya adalah nggak pakai what if, dia bikinnya adalah employees who are more healthy will take sick leaves less frequently. Kalau ada karyawannya makin banyak yang sehat, maka dia akan makin sedikit ambil cutinya. Di pernyataannya yang pertama dengan yang kedua ini sama, tapi bentuk formatnya beda. Boleh pakainya yang mana, Bu? Dua-duanya boleh, yang mana aja boleh. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bikin hipotesisnya directional dan non-directional. Ada arahnya atau belum kelihatan arahnya. Kalau directional itu artinya waktu kita bikin pernyataan hipotesis sudah bunyi bagaimana hubungan antar variabelnya ini arahnya kemana. Direksi, arah. The greater the stress experience in the job, the lower job satisfaction of employees. Ada arahnya. Makin besar tingkat stresnya, makin rendah kepuasan kerjanya. Atau, women are more motivated than men. Perempuan itu punya motivasi yang lebih tinggi dari laki-laki. Ya, jadi jika ada kata-kata positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya itu maka hipotesisnya adalah directional, ada arah. Nanti cara ngujinya kalau directional dengan non-directional statistiknya beda. Makanya orang itu harus paham dulu statistiknya dan bagaimana nanti membuat pernyataan hipotesisnya. Ya, karena ujinya beda. Sama-sama menguji hal yang sama, pernyataan hipotesisnya beda, maka nanti ngujinya, alat ujinya beda. Ya. Oke, ini kalau yang non-directional. Kalau non-directional itu kita cuma mau nguji, pokoknya saya mau lihat A sama B itu ada hubungannya apa enggak. Beda pernyataannya dengan yang tadi. Kalau ini saya mau lihat A dan B ada hubungannya positif atau negatif. Beda. Ya, beda kan? Kalau ini kan, the greater the stress experience in the job, the lower job satisfaction. Hubungannya negatif, kita mau lihat benar nggak ada hubungannya kalau ini makin stresnya makin tinggi, maka job satisfaction-nya makin rendah. Ya, kalau yang kedua, itu non-directional, saya nggak mau tahu. Saya cuma mau lihat, benar nggak ada hubungan antara umur sama kepuasan kerja. Saya nggak tahu kalau umurnya makin tua, maka job satisfaction-nya makin tinggi atau mau rendah, makin rendah, saya nggak tahu. Saya cuma mau nguji, ada hubungan nggak umur sama kepuasan kerja. Maka saya pakainya non-directional. Nanti alat ujinya beda dengan yang tadi directional. Gitu. Ya, paham bedanya? Ya, kalau dia melihat, ada nggak hubungan antara umur dengan job satisfaction? Ada nggak perbedaan antara nilai-nilai etik karyawan yang background-nya atau punya budaya Amerika dengan karyawan yang budayanya Asia? Ada nggak bedanya? Oh ada, oh enggak. Jawabannya kan itu. Ya tadi kalau tadi beda. Yang pertama directional, makin tinggi stres, makin rendah job satisfaction. Jadi kan dia sudah memprediksi ada hubungan, tapi hubungannya benar nggak positif atau negatif. Gitu. Tidak ya? Oke, yang berikutnya adalah sekarang yang namanya menguji hipotesis. Kita itu mau lihat ada H0, ada H alternatif. H0 itu null hipotesis, artinya hipotesis yang dibuat pernyataannya untuk ditolak. Kenapa? Karena kita mau menerima pernyataan yang H alternatifnya. Ya, contohnya gimana? Itu berarti nanti pernyataan itu digambarkan dengan persamaan. Ya, misalkan hubungan antar dua kelompok. Women are more motivated than men. Dia bilang perempuan itu lebih punya motivasi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Berarti itu H alternatifnya. H0-nya gimana? H0-nya adalah lawannya. Lawannya apa? Perempuan sama laki-laki nggak beda motivasinya. Berarti apa? Mu M sama dengan mu W.
nggak beda, sama. Atau mu M dikurangi mu W sama dengan 0. Sama. Ya kan? Kalau alternatif hipotesisnya apa tadi? Women are more motivated. Ya, mu M lebih kecil daripada mu W atau mu W lebih besar daripada mu M. Gitu. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah hubungan antar dua variabel kalau bunyinya itu ada arahnya, ya. Kalau tadi kan dia bentuknya bisa sama atau berbeda, ya kan? Kalau di sini adalah dia contohnya the greater the stress experience in the job, the lower job satisfaction. Berarti H0-nya gimana? Nggak ada bedanya. Ya. Mau ada job satisfaction sama stress itu nggak ada hubungannya. Pernyataannya, gambarnya gimana persamaannya? H0 sama dengan P value itu sama dengan 0. Nggak ada bedanya. Nggak ada hubungannya. Berarti hipotesis alternatifnya gimana? P-nya nggak sama dengan 0. Ada hubungan. Gitu. Ada hubungan antara stress experience dengan job satisfaction. Gitu. Ya. Nah, terakhir itu bisa dilihat di buku gimana sih lengkapnya, Bu. Ya. Lengkapnya itu adalah di bab 2. Kita jelaskan dulu, tadi kan ada 3 isinya, ya. Kerangka literatur review itu. Pertama definisinya, kan? Theoretical framework isinya definisinya, kemudian ada modelnya, kemudian ada rasionalnya, hubungan logisnya, dan yang terakhir digambarkan dalam pernyataan hipotesisnya. Itu kamu bisa lihat contohnya halaman 89 sampai 90. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, yang tadi yang variabel tadi itu kita kalau misalnya buat penelitian gitu emang semuanya tuh harus ada variabel. Kalau mungkin independen oke lah. Cuman kalau yang tadi tuh yang mediasi, terus ada yang satu lagi tuh moderasi. Ya moderasi itu semua harus ada atau gimana, Bu? Enggak harus, ya. Itu tergantung dari kita mau mengujinya, itu menguji variabel apa, kemudian kira-kira secara logika ini variabel ini hubungannya seperti apa. Apakah bisa jadi hubungannya cuma langsung, atau tadi ada variabel antaranya itu bisa moderasi atau mediasi. Ya, Bu, taunya dari mana? Dari literatur review. Kita literatur review, lalu nanti kamu bisa ngambil kesimpulan, oh ternyata dengan adanya tadi layanan pelanggan yang baik, maka akan meningkatkan penjualan. Kamu tadinya logikanya pakai asumsinya itu, benar nggak ya kalau ada layanan pelanggan yang baik, penjualannya naik. Terus kamu baca-baca, ternyata dibilang di situ kalau ada layanan yang baik itu nanti jadinya ada repeat order, ya kan? Maka kamu bisa masukkan repeat order-nya jadi satu variabel dulu. Dia ada layanan yang baik, ada repeat order, baru ada penjualannya naik. Terus pas kamu baca lagi ternyata repeat order itu nggak langsung mempengaruhi penjualan. Dia itu harus ada dulu misalkan marketing produk gitu. Misalkan maka nanti ada variabel lain lagi gitu. Ya, itu taunya dari mana? Tadi dengan membaca gitu. Bahkan saya dulu ingat dulu saya waktu S3 itu saya ganti proposal tuh bolak-balik, bahkan deket-deket mau sidang tuh saya ganti lagi. Kenapa? Karena saya melakukan literatur review akhirnya berkembang. Ya, saya salah satu variabelnya itu market orientation dengan performance dengan financial and non-financial performance. Nah, si market orientation ini pas saya baca teorinya, pas awal-awal saya cuma tahu market orientation aja. Ternyata ke belakang begitu saya makin banyak melakukan membaca jurnal, saya lihat market orientation-nya ternyata sekarang perkembangannya sudah terpecah 2 market orientation-nya.
ya. Ada yang dia proaktif, ada reaktif market orientation. Sehingga variabelnya saya berubah. Dari yang tadinya X-nya salah satunya ya, saya punya variabel X-nya banyak, si salah satunya ini cuman bulat market orientation. Habis itu saya pecah lagi, si market orientation-nya kepecah 2. Berubah lagi gitu. Ya, taunya tadi ya dari baca tadi gitu. Oke? Jelas, Bu. Oke, ya. Ada lagi yang lain silakan. Ada yang mau diskusi problem statement-nya atau draft pendahuluannya atau apa, silakan. Ini sudah bab 5 itu kalau di proposal tuh sudah bab 2 lah ya. Jadi logikanya kamu sudah mulai geser tuh, sudah sambil ngerjain bab 2 juga. Ya. Jadi kamu sudah punya problem statement-nya, buat pendahuluannya, kira-kira tujuan penelitiannya apa, kemudian ini teorinya bagaimana nih. Gitu. Ya, teorinya dari mulai definisinya, kemudian cara ngukurnya, udah mulai itu kamu buat. Ya. Ini bab 2. Nah, kamu juga buat gini, mana ya? Coba saya share screen. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke. Ya. Nah, kamu kalau baca artikel, selain kamu udah mulai install Mendeley-nya? Udah belum? Belum. Belum. Mulai, udah harus mulai tuh. Kamu dikit lagi sudah mau UTS, sudah mau ini, harus nih. Ya. Nih, kamu sambil bikin, kamu pengen lihat nih perkembangan ilmunya sampai di mana sehingga nanti kamu dapat gap-nya. Ya, begitu kamu baca jurnal, buat rangkuman, kamu juga bisa rangkumannya itu dibuat dalam tabel. Nanti tabel ini ada gunanya, kamu bisa nggak semuanya nanti dipakai, tapi dari tabel ini kamu sudah bisa masuk di bab 2 dipakai penelitian terdahulu. Ya, kamu buat ini nomor, ini judul jurnalnya atau artikelnya, kemudian ini bisa penulisnya dan tahun. Ini judul artikel, kemudian ini datanya, nama jurnalnya, penulis dan tahun, kemudian ini di sini bisa hasilnya, ya. Hasilnya apa? Sebelum hasilnya kamu mau cari datanya, misalkan metodenya dia pakai apa. Kemudian objeknya, ya. Kemudian nanti di sini kamu akan lihat persamaan. Kemudian nanti ada satu lagi, kamu bisa tambah perbedaan. Ya, mungkin 2 kolom yang pertama ini nggak bisa kamu temukan yang dari pertama, tapi mungkin setelah kedua, ketiga bisa nemuin. Ya, misalkan nih bla 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 udah, tapi di sini kamu udah punya ide dulu, ya itunya topiknya apa. Ya, misalkan kamu mau ambil tadi PSAK 74. Nih penulis pertama, artikelnya judulnya apa, tahun berapa, bla bla bla, udah. Dia metodenya pakai apa? Dia misalkan dia pakai nanti analisis laporan keuangan misalkan pakai metodenya.
Ya, kemudian dia objeknya apa? Misalkan dia, dia pakainya asuransi jiwa, ya. Kemudian ini biarin dulu. Nanti begitu kamu nomor 2 ketemu, judulnya apa, tahun berapa, dia pakainya apa? Misalkan dia pakainya adalah cuma ngelihat ini bisa lebih jelas lagi analisis laporan keuangannya gimana? Pakai analisis apa? Ya, misalkan di sini pakai, misalkan lihatnya rasio lancar dan rasio apa lagi. Nah, kamu lihat yang kedua tentang ini apa? Dia cara metodenya gimana? Oh, dia pakai analisis laporan keuangan juga. Dia lihatnya rasio lancar. Apa rasio lancarnya? Ya, rasio lancarnya dia pakainya misalkan apa namanya? Misalnya cash atau current ratio CE misalnya, dan apa, ya tulis lebih detail lebih bagus. Kemudian dia pakainya, dia pakainya asuransi jiwa sama asuransi kebakaran misalnya ya. Terus kamu udah bisa ngeliat nih persamaan perbedaannya dari dua ini. Oh, sama-sama asuransi jiwa, sama-sama jenis perusahaannya apa objeknya. Asuransi jiwa ini misalkan di perusahaan manufaktur. Ini di mana? Nanti kelihatan persamaan perbedaannya. Nanti dari beberapa ini makin banyak kamu baca, akhirnya kamu ngelihat ada gap-nya. Mana nih yang belum? Dia nyaranin apa, kelihatan. Oh, yang belum tuh di sini diisi. Maka saya penelitiannya tentang ini. Nah, ini yang dilakukan sambil kamu kerjakan mendelay. Sambil kamu nulis gitu. Jadi nanti kelihatan, oke, saya mau ambilnya apa. Nah, ini dulu dilakukan ada kalau kamu baca artikel jurnal itu mahasiswa saya tuh si Veronica. Dia buat kayak gini. Akhirnya dia nemu gap-nya ada di mana yang belum. Dia PSAK berapa ya? 73 atau 72 gitu, saya lupa. Antara dua itu. Ya, dia nemunya gitu. Itu yang ngacu banyak banget udah. Ya, ada 46 itu yang ini kalau nggak salah. Ya, caranya kayak gitu kamu nemu. Nanti ini kepakainya kamu begitu masuk di bab 2. Di bab 2 itu kalau di panduan penulisan skripsi, bab 2-nya ada penelitian terdahulu. Ini kamu tinggal masukin nih si tabel ini sekali kerja. Gitu. Jadi kamu sambil kerja dari awal udah sambil di belakang udah ada. Dan kamu bisa sambil nulis dari sini. Penelitian terdahulu. Bu, kan saya pas baca ternyata dia nggak kepake, Bu. Dia nyambung isinya. Dengan judulnya nggak sama dengan apa namanya, nggak sesuai, Bu. Ya nggak apa-apa. Nanti kamu cuman kan bisa di copy. Yang baris ini buang aja. Ya, tapi kamu punya ini master besarnya, nanti ada kamu di draft lainnya. Mungkin kamu di bagian ini nanti penelitian terdahulu nggak kepake, tapi di bagian lain itu akan kepake. Misalnya, ternyata dia tuh jelas banget, Bu, waktu metodologinya, alurnya, saya ngikutin dia bisa. Gitu. Nggak ada yang sia-sia banyak baca. Tapi terstruktur bacanya. Ya, artinya terstruktur dari awal memang kamu sudah menentukan dulu. Ya, saya topiknya tentang apa? Bu, saya nggak akan keluar akuntansi keuangan. Oke, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan kan macam-macam. Ambilnya apanya akuntansi keuangan? Standar akuntansi, Bu. Standar akuntansinya yang mana? Oke, saya kalau nggak PSAK 73, PSAK 74, Bu. Udah, itu dulu. Tapi saya belum tentukan. Udah, banyak bacanya yang ada hubungannya sama itu. Lihat, PSAK 73 tuh IFRS berapa? P4 IFRS berapa? Cari jurnal luarnya. Dia update-nya sudah sampai mana. Gitu. Ya. Jangan, kayak kemarin tuh masih saya lihat sekilas waktu saya melihat kamu mulai mengerjakan cari-cari jurnal, kamu kata kuncinya aja belum apa namanya, kata kuncinya itu belum spesifik, masih saya bilang wah itu terlalu lebar, kamu dapatnya akan macam-macam. Saya nulisnya kata kuncinya masih akuntansi keuangan, bahkan pengantar akuntansi. Aduh, itu tuh nggak dapat apa-apa. Harus spesifik. Ya, harus spesifik tuh sudah sampai misalkan sudah sampai si PSAK 73-nya,
atau sudah sampai PSAK 74-nya. Pakai istilah aslinya. Cari PSAK 73 itu IFRS berapa. Tadi pakai itu. Nanti ketemu. Ya, kalau nggak spesifik nggak bisa. Jadi literatur review ada orang yang bilang gini di tulisannya, sejauh yang sejauh yang penulis baca belum ada literaturnya ini, belum ada atau belum ketemu. Kenapa? Kata belum ada tuh bahaya banget, karena bisa jadi kamu itu nggak ketemu karena kamu nggak nulis kata kuncinya yang tepat, gitu. Ya, jadi harus menunjukkan kata kuncinya tuh tepat dulu. Makanya bisa jadi karena nggak ketemu, makanya jangan bilang belum ada penelitiannya, belum tentu bukan belum ada, kamu belum ketemu, ya, karena kata kuncinya tadi salah atau terlalu umum, gitu. Oke, ada yang mau tanya? Bu, Ibu maksudnya keberatan nggak? Maksudnya kan kita kan untuk sekarang kan kita buat kayak mungkin di kelas ini belum ada pertanyaan, tapi kan nanti pas kita buat pertanyaan kita tanya via WhatsApp gitu, Ibu boleh nggak? Gitu? Kalau tapi saya jangan ditanya di 2 minggu ini ya. Oh, ya, setelah itu, karena saya 2 minggu ini masih sibuk, apalagi minggu depan itu saya lagi ngases akreditasi di salah satu perguruan tinggi di Padang ya. Jadi saya harus fokus ke sana gitu. Setelah itu boleh. Ya. Jadi sebaiknya dan biasanya saya sih kalau nggak ada ya karena ini kan karena ada kerjaan yang harus dikerjakan di luar, saya di luar. Biasanya kalau ini saya setiap hari insya Allah ada di kampus gitu. Jadi kalau kamu di kampus lihat saya lagi ini, kamu temuin aja. Bu, boleh nggak Bu diskusi ini? Boleh. Gitu. Saya lebih senang tidak WA gitu, karena kalau WA saya butuh tangannya nulis-nulis gitu. Saya lebih senang kamu liatin kerjaannya ngomong gitu. Oke? Oke, Bu. Ya, boleh. Kalau itu silakan kapan aja, Beh. Gitu. Oke, siap, Bu. Ya, oke. Ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan dulu ya, karena saya sudah